Baik Ananda Solihah, sekarang kita akan bermain sambil belajar, yaitu belajar tentang satuan. Nah, belajar satuan ini tidaklah susah, sangat mudah sekali, makanya kita harus lebih semangat. Tadi kita sudah membahas tentang bahan-bahan plastik, logam, karet maupun kaca. Nah, sekarang kita membahas tentang satuan, atau sering kita lakukan misalnya berapa meter, berapa sentimeter. Nah, biasanya kita sering mengatakannya, tapi untuk mencari penyelesaian caranya atau masalahnya kita belum mengetahuinya. Makanya kita harus belajar sama-sama. Oke, di sini ada Budi. Nah, di sini Budi mengatakan meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, di sini ada Rini. Nah, Rini ini kebingungan dia. Kalau sentimeter itu, 1 meter itu berapa sentimeter ya? Rini juga bingung. Untuk 1 meter ini kira-kira berapa milimeter ya? Nah, di sini kita akan membahasnya supaya kita dapat menyelesaikan masalah untuk satuan panjang ini. Baiklah. Sekarang kita lihat. Nah, di sini Ustazah punya tangga satuan panjang. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini jika setiap turun 1 tangga maka dikalikan 10. Misalnya meter ke desimeter maka dikalikan 10. Misalnya Zakirah misalnya punya penggaris sepanjang 1 meter. Nah, jika diubah menjadi desimeter berapa misalnya? Berarti 1 meter tadi dikalikan saja dengan 10. 1 dikali 10 menjadi 10. Nah, tadi misalnya 1 meter turun ke bawah ke desimeter dikalikan 10, jadi 1 meter sama dengan 10 desimeter. Begitupun sebaliknya, misalnya Hamzah misalnya punya mobil-mobilan sepanjang 1 meter. Nah, ternyata si Mukhlas menanyakan, Hamzah, untuk 1 meter ini kira-kira berapa sentimeter mobilmu? Nah, di sini Hamzah mencarinya yaitu, berarti kalau sentimeter dikalikan 10 berarti 10 berarti 1 meter ke desimeter 10, terus loncat lagi ke bawah 10 lagi berarti 100. Karena 10 100. Nah, di sini berarti jika dikalikan 10 menjadi 100 cm. Jadi untuk 1 meternya mobil Hamzah tadi yaitu sebanding dengan 100 cm. Kalau naik ke atas berapa ya? Nah, kalau naik 1 tangga ke atas maka dibagi dengan 10. Bedanya kalau ke atas itu dibagi, sedangkan kalau ke bawah itu dikalikan. Nah, ini sama-sama dikalikan atau dibagikan 10. Jadi 10, 10, 10, dan 10. Nah, di sini kita lanjutkan ya supaya lebih mudah. Nah, di sini Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, ini berapa ya kira-kira? 5 meter lebih 30 cm. Nah, panjang pita tersebut kita jabarkan menjadi 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter tadi seperti ya Ustazah bilang tadi bahwa untuk 1 meternya itu yaitu 100 cm. Ini bisa kita lihat 1 meter 1 berarti nambah 01 yaitu 10. Kita turun lagi 1 berarti nolnya ditambah lagi 1. 0 ditambah dengan 0 berarti 100 karena memiliki 2 nol. Meter ke desimeter 10
dan diturun lagi ke sentimeter 10 menjadi 100 cm. Jadi di sini 5 meter sama dengan 500 cm karena tadi dikalikan 2 tangga. 2 tangga ini bisa dikatakan 200. Nah, di sini kita lihat lagi untuk 30 cm-nya, karena ini pertanyaannya cm, maka tidak dirubah, kecuali misalnya 30 cm ini misalnya ada tulisannya 30 desimeter. Nah, itu baru kita kalikan dengan 10. Nah, karena ini tidak ada desimeter, ini sudah menjadi sentimeter, maka tidak kita lakukan penjabaran. Jadi di sini untuk 5 meter 30 cm ini 500 cm diambil dari penurunan tangga 2 tangga tadi, 500 cm ditambah 30 cm, yaitu 500 cm ditambah 30 cm menjadi 530 cm. Jadi untuk panjang pita beni ini yaitu 530 cm. Nah, ini sebenarnya tidaklah sulit, ini mudah sekali, tinggal diturunin saja tangganya. Misalnya loncat 1 10 dan loncat kedua 100, misalnya mau ke milimeter nih, loncat lagi 100 yaitu 1000. Nah, ini bisa ditambahkan saja, nolnya 1 berarti puluhan, ditambah 0 lagi misalnya ratusan, ditambah lagi ribuan, dan ditambah lagi puluh ribuan. Nah, nolnya ini tinggal ditambah 1, 1, dan 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalnya ini panjang mobil ayah Dayu yaitu 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, berarti 410 cm atau 400 cm ditambah 10 cm, yaitu berarti dia naik. Nah, naik tadi kita bisa melihatnya tadi di tangga tadi. Kalau naik tadi apa yang Ustazah bilang, kalau naik berarti dibagikan 10, berarti nolnya dibuang 1. Misalnya tadi nih, ayah Dayu tadi memiliki 400 cm. Nah, kita ingin mengolahnya ke meter. Nah, di sini 400 kita buang lagi 1 nol menjadi 40, kita buang lagi 1 nolnya lagi menjadi 4 meter. Jadi untuk kenaikan tangganya ini tinggal dibagi 10 atau dikurangi saja nolnya 1. Nah, sehingga di sini ditulis 4 meter ditambah 10 cm, yaitu hasilnya 4 meter 10 cm. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini Ananda Soliha nanti lengkapi challenge-nya ini. Di sini ada 200 cm diubah menjadi meter. Berapa nih? Ini sama dengan kasus si ayah Dayu tadi, 400 cm diubah ke meter, berarti nolnya dibuang 2, berarti tinggal 2 meter. Begitu juga dengan yang nomor 2. 200 kan kita naik 2 tangga, berarti nolnya hilang 2, berarti ada 5 meter. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada meteran gulung. Nah, meteran gulung ini biasanya kita lakukan untuk mengukur tempat-tempat yang lumayan panjang. Tidak bisa kita lakukan untuk penggaris yang misalnya ukurannya itu kebanyakan 30 cm atau 60 cm. Nah, biasanya kalau ukuran yang sudah panjang-panjang, biasanya kita menggunakan meteran gulung ini. Biasanya pekerja bangunan atau tukang kayu sering menggunakan meteran ini karena mereka mengukur panjang kayunya itu atau panjang bangunannya itu sudah panjang sekali, sehingga kalau mengukur benda-benda kecil itu sepertinya kurang efektif. Jadi untuk mengukur benda-benda yang sudah panjang, jadi sering kita gunakan yaitu dengan meteran gulung. Nah, Siti ini ternyata ingin menata kamar tidurnya. Nah, untuk menata tidurnya, Siti ini tidak tahu ukuran untuk benda-benda yang ingin dimasukkan ke dalam kamar tidurnya. Nah, di sini ayo kita membantu Siti untuk mengukur benda-benda yang ada di dalam kamarnya.
Nah, di sini coba Ananda Solihah lihat di halaman 55 sampai 56. Nah, nanti dirubah untuk 3 soal ini, diubah seperti yang Ustazah bilang tadi. Kalau naik 1 berarti nolnya hilang 1. Kalau misalnya Ustazah di sini untuk Siti ini ternyata tidak ada nolnya, berarti kalau tidak ada nol berarti koma. Misalnya gini, mana tadi? Nah, ini misalnya misalnya di sini 25 cm mau diubahkan ke desimeter, misalnya 25 cm diubah ke desimeter, berarti komanya dipindah ke depan, yaitu berarti misalnya 25 cm diubah ke depan menjadi 2,5 cm. Misalnya ini Ustazah punya 10. Nah, 10 cm ingin diubah ke desimeter, berarti nolnya tadi hilang kalau belakangnya itu nol. Kalau di sini Ustazah nggak ada nolnya, misalnya 15. Nah, 15 berarti komanya diletakkan ke depan atau di tengah, berarti kalau ini 15 yaitu komanya diletakkan ke tengah atau ke depan menjadi 1,5. Misalnya Ustazah contohkan ya untuk soal nomor 1 di halaman 55. Di sini ada ukuran yang ingin diukur Siti. Nah, ini Siti punya ukuran 254 cm. Nah, di sini berapa? Berarti 200. Nah, berarti 200 cm. Ini masih mudah ya. Ini 200 cm, berarti di sini 200 cm diubah menjadi meter, berarti naik 2 langkah, yaitu nolnya dibuang 200 tadi menjadi 2 meter ditambah 54 cm. Insyaallah di sini tidak ada koma-koma, insyaallah semuanya mudah. Jadi Ananda Solihah dibantu dengan orang tua juga untuk menyelesaikan challenge ini. Jika ada yang kurang paham dengan materi ini bisa langsung japri Ustazah. Oke, setelah kita melakukan penemuan ukuran benda-benda yang ada di dalam kamar Siti tadi, kita pahami pelajarannya, setiap pelajarannya, agar kita mudah untuk mencerna pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pelajarannya supaya ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, ternyata selesai juga kita mempelajari tematik 3 subtema 1 hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.